Halo teman-teman, OJK bilang jangan pernah bayar pinjaman online jika DC pinjol melakukan hal ini. Nah, kita tahu bahwa sekarang DC pinjol itu sangat amat meresahkan teman. Banyak sekali merugikan yang namanya peminjam atau debitur. Nah, OJK sebagai lembaga yang mengatur tentang keuangan itu membuat aturan-aturan yang membatasi penagihan debt collector. Nah, apa itu? Mari kita bahas sama-sama ya teman. Yang pertama, debt collector itu tidak boleh menghubungi kita secara terus-menerus. Nah, ini sudah ditulis OJK di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023. Teman-teman bisa baca saja di web resmi OJK ya teman, www.ojk.go.id. Nah, di situ menjelaskan bahwa debt collector nggak boleh menelpon kita secara terus-menerus karena itu akan mengganggu kenyamanan kita sebagai customer atau peminjam. Nah, banyak sekali kasus nih teman-teman, ditelepon sehari bisa sampai 20 kali, 30 kali oleh debt collector yang menanyakan kapan bayarnya gitu tuh. Nah, itu sangat meresahkan sekali, sangat mengganggu sekali kita ya teman. Jadi jika umpamanya kita terganggu, kita bisa adukan saja. Nah, cara mengadukannya gimana bang? Teman-teman bisa lihat di deskripsi, saya sudah buatkan cara mengadukannya ya teman. Itu ada WA dari OJK, ada web untuk pengaduan OJK, teman-teman bisa langsung masuk saja, langsung adukan saja debt collector yang nakal-nakal itu. Terus yang kedua, debt collector tidak boleh mengintimidasi, tidak boleh berkata kasar, dan tidak boleh melakukan hal-hal yang di luar tanggung jawab debt collector. Misalnya nih, debt collector mengancam akan mendatangkan polisi atau menagih ke kantor, itu tidak diperbolehkan ya teman, karena kita tahu sendiri OJK sudah melarang itu. Dan jika sampai debt collector melakukan pemukulan atau tindak yang mengacu pada kekasaran, kita bisa lapor polisi saja teman, karena ini sudah melakukan hal yang dilarang negara. Ini sudah ada pidananya, sudah ada delik hukumnya. Jadi kita nggak usah bayar saja, kita langsung adukan debt collector ini ke kantor polisi karena ini sudah menjurus ke pihak pidana. Nah, teman-teman juga harus perhatikan ini, jika teman-teman ditagih lebih dari jam 8 malam itu sudah menyalahi aturan ya, karena aturannya jam operasional debt collector itu jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Jadi umpamanya ditagih jam 9 malam itu juga menyalahi aturan OJK. Teman-teman bisa langsung adukan saja. Caranya di deskripsi saya, teman-teman tinggal baca saja dan langsung adukan debt collector ini. Nah, debt collector sangat meresahkan sekali, sudah banyak sekali korban yang berjatuhan, sampai ada yang ada yang frustasi, ada yang kecewa karena nggak bayar debt collector, diancam-ancam terus. Jadi teman-teman harus kuatkan hati, kuatkan mental, tetap semangat jalani hidup ya teman. Percayalah, kalau teman-teman sudah nggak punya uang, teman-teman coba galbay saja, jujurlah pada debt collector, saya nggak punya uang seperti itu. Jadi itu akan membuat pikiran teman-teman lebih tenang. Debt collector yang menagih juga akan mentok, nggak bisa apa-apa kalau teman-teman ya nggak punya uang. Ya mau gimana lagi, itu adalah jalan terakhir ya teman. Jadi debt collector akan berpikir ulang akan menagih atau tidak, karena teman-teman ya mentok nggak punya uang. Jadi debt collector akan menagih ke orang yang lain ya, yang lebih lemah mentalnya, yang kurang wawasannya dalam hal hutang piutang atau pinjaman online. Dan juga teman-teman jangan terlalu memikirkan yang namanya pinjaman online. Teman-teman harus fokus kepada diri teman-teman. Teman-teman harus tetap semangat, kembangkan diri, cari atau lakukan apa-apa yang teman-teman bisa lakukan untuk menambah income penghasilan. Misalnya teman-teman bisa graphic design, teman bisa coba saja untuk jual jasanya di internet, atau teman-teman bisa buka usaha di rumah, pulang kerja seperti itu buka usaha di rumah atau yang lainnya. Banyak sekali kok hal-hal yang bisa teman-teman explore di dunia ini. Jangan terkungkung atau pikirannya jangan mengacu ke debt collector terus, tentang penagihan debt collector terus. Teman-teman galbaikan saja, fokus kepada diri teman-teman. Nah, kalau teman-teman sudah fokus pada diri teman-teman, ke depan nanti akan ada income tambahan yang akan menghampiri teman-teman. Nah, itu imbasnya ekonomi teman-teman menjadi naik dan ujung-ujungnya teman-teman akan bisa bayar pinjaman online. Tapi jangan lupa teman-teman harus banyak bersedekah agar nantinya ada rezeki-rezeki yang tidak terduga, dan kita harus membahagiakan orang tua ya, ini sangat penting sekali. Kita harus meminta pertolongan kepada Allah agar terbebas dari yang namanya pinjaman online, dosa riba, dan hal-hal yang menyangkut tentang pinjaman online. Nah, itu saja dari saya, semoga teman-teman termotivasi dan bisa lebih semangat menjalani hidup ya teman. Semoga dapat bermanfaat, tetap semangat untuk kehidupannya lebih baik.